Saya akan membahas satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh calon penulis atau penulis pemula yang menulis di Good Novel, yaitu tentang berapa jumlah kata ideal yang harus ditulis dalam setiap satu bab novel mereka. Dalam setiap satu bab ya, bukan dalam satu novel secara keseluruhan. Nah, ini selalu terjadi simpang siur antara dua kubu. Satu kubu itu menyarankan satu bab itu isinya harus di atas 1000 kata atau mungkin bisa juga 2000 kata, dengan pertimbangan ketika jumlah katanya itu cukup besar, yaitu 1000 atau 2000, nanti bakal hanya bisa dibuka pakai koin top up, yang mana ini akan menghasilkan dolar. Sementara di kubu yang satunya itu lebih menerapkan ke jumlah dalam satu bab itu harus di bawah 1000 kata agar pembaca itu tidak kabur duluan melihat harga bab yang mahal. Nah, sekarang mana yang lebih oke untuk dipilih? Kubu A, kubu pertama, bab isinya jumlah katanya banyak, atau kubu B yang milih untuk bab dalam setiap kata dalam setiap babnya itu sedikit-sedikit. Nah, saya pakai cara yang B, yang menggunakan dalam satu bab itu terdiri dari di bawah 1000 kata. Jadi buat kalian yang belum tahu, sistem perhitungan koin di Good Novel, harga koin untuk satu bab itu didasarkan pada jumlah kata. Jadi kalau ada pembaca yang bilang babnya mahal banget padahal isinya dikit, nah itu sebenarnya tidak begitu benar, karena yang ngatur harga itu adalah sistem di mana setiap kali terdeteksi jumlah katanya itu ada banyak, lebih dari 1000 misal, nah itu akan dihitung langsung oleh sistem. 1000 kata sama dengan 10 koin, 1500 kata sama dengan 15 koin, begitu juga 2000 kata sama dengan 20 koin, yang artinya jika satu bab kalian isinya hanya 700 kata, maka harganya hanya 7 koin. Nah, kenapa saya pilih yang B ini, yang mengisi satu bab itu di bawah 1000 kata? Ini alasannya adalah agar harga bab itu terkesan murah. Karena setelah saya amati di beberapa novel yang jumlah view-nya itu sudah mencapai MM-an, katakanlah misal Si Karismatik Charlie Wade, kemudian Lelaki yang Tak Terlihat Kaya Gerald Crawford, kemudian dan teman-temannya ini view-nya sangat banyak sekali, dan rata-rata pembacanya juga membandingkan novel tersebut. Rata-rata para pembaca itu membandingkan harga koin di novel Si Karismatik Charlie Wade dan juga Gerald Crawford terhadap novel-novel yang ditulis oleh penulis lokal, dimana kalau kalian belum tahu, novel Si Karismatik Charlie Wade dan juga Lelaki yang Tak Terlihat Kaya atau yang tokoh utamanya Gerald Crawford itu adalah novel terjemahan, teman-teman, world novel yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu penulisnya bukan orang Indonesia ya, dan itu yang menerbitkan itu adalah tim internalnya Good Novel, yang mana novel-novel tersebut, novel-novel urban itu diberi harga yang cukup murah dalam setiap satu bab, kisaran 5 koin, yang artinya kemungkinan besar dalam satu bab itu ada sekitar 500 kata. Dan terbukti dengan cara yang seperti itu ternyata bisa memancing banyak sekali pembaca masuk ke dalam novel tersebut. Karena apa? Karena kita mungkin hidup di negara yang berkembang, yang menganggap bahwa low budget, harga murah itu lebih menggiurkan ketimbang harga mahal. Ibaratnya gini, teman-teman, terlepas dari harga murah, harga mahal gitu ya. Ketika kalian itu menulis sebuah novel yang berbayar, anggap saja kita seperti jualan barang yang belum diketahui isinya oleh customer, yaitu pembaca. Kemudian belum kita itu sudah mematok harga yang cukup mahal, padahal kita itu adalah penulis pemula yang belum memiliki nama, yang belum memiliki reputasi, yang belum memiliki karya-karya yang ngetop sebelumnya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kita memberi harga, kita menulis dalam satu bab itu ada banyak sekali jumlah katanya, katakanlah misal 1500 atau 2000 kata, yang akhirnya akan terhitung harganya menjadi 20 koin. Harga 20 koin ini ada sih di Good Novel, tapi cukup jarang, dan biasanya pembaca itu akan komplain. Nah, kita bayangkan lagi seperti tadi, kita jualan barang
yang belum diketahui isinya dengan harga mahal. Calon pembaca ketika akan membuka bab tersebut ada dua kemungkinan, maju atau mundur. Tetapi kemungkinan yang lebih besar adalah mundur. Karena apa? Karena ini tadi kita bicaranya bahwa kita itu belum punya nama. Kita adalah penulis baru. Orang mengeluarkan 20 koin untuk sebuah novel yang penulisnya belum mereka kenal, yang novelnya pun baru saja mereka baca. Itu semacam kayak gambling bagi pembaca. Jangan-jangan udah keburu ngabisin 20 koin untuk satu bab, isinya jelek. Akhirnya mereka akan lebih milih untuk membuka bab novel lain yang lebih mereka percaya bahwa novel tersebut memang benar-benar kesukaan mereka. Nah, ini ibaratnya mereka baru pertama kali mampir ke novel kalian, tapi ternyata belum udah kalian suguhi harga, belum sudah dikasih harga mahal. Nah, kemungkinan besar pembaca akan kabur duluan. Sayang banget kan kalau misal kita memiliki novel yang sangat bagus, katakanlah seperti itu, sangat menarik, tetapi karena kita salah strategi, kita sebagai penulis pemula dan menciptakan mahakarya yang cukup mengagumkan, tetapi karena kita memberikan harga di bab-bab novel kita terlalu tinggi, yang mungkin akan membuat pembaca itu kabur duluan, karena sekali lagi pembaca itu kan tidak tahu isinya sebelum mereka merelakan 20 koin mereka untuk membuka novel kita. Nah, selama kita belum menjadi author yang super famous yang dikejar oleh pembaca, maka ada baiknya kita jangan sekali-kali mematok harga yang terlalu mahal untuk novel kita. Lalu pertanyaannya, Kak, kalau baca bab itu cuma sedikit, itu biasanya pembacanya akan marah karena dianggap kurang memuaskan karena ceritanya bakal gantung. Nah, pakailah cara yang di kubu B tadi gitu kan. Saya tidak menyuruh kalian untuk menulis pendek. Saya hanya menyarankan kepada kalian untuk menulis jumlah kata dalam satu bab itu pendek. Misalnya kalian dalam satu hari itu bisa menciptakan 2000 kata, maka kalian bisa memecah ke dalam 3 bab. Ini harganya akan lebih murah. Dan hindari 2000 kata itu dijadikan satu bab. Sekarang bayangkan seperti ini, pembaca baru kenal kalian, satu bab novel kalian itu hanya dihargai 5 koin, misal seperti itu. Mereka harga 5 koin ini, mereka mungkin akan dengan sukarela untuk membuka novel kalian. Harganya murah, nggak apa-apa lah, nanti kalau misalnya jelek tinggalin gitu kan. Cuma 5, nggak ada salahnya dibuka. Akhirnya buka, ternyata isinya menarik, masuk ke bab berikutnya, harganya cuma 7, dibuka lagi karena murah, kemudian karena isinya menarik dibuka lagi karena harganya cuma 5 lagi. Nah, padahal dalam satu hari itu kalian menyediakan 5 bab, misal 5 bab dengan rincian masing-masing mungkin sekitaran 5 sama 7 koin atau 500 sampai 700 kata dalam satu bab. Nah, itu kan sebenarnya kalian menulis cukup banyak dalam satu hari, tetapi dipecah dalam beberapa bab. Ini akan lebih baik, lebih bagus ketimbang dalam satu bab itu langsung kalian isi banyak sekali jumlah kata. Memang benar, dalam satu bab ketika kalian kasih misalnya 20 koin, 2000 kata, itu kemungkinan besar akan dibaca menggunakan koin top up karena jumlah gratisannya mungkin sudah habis. Tetapi sekali lagi ingat bahwa kita masih dalam proses berkembang atau kita masih dalam proses merintis karir kita sebagai penulis novel online. Maka ada baiknya ketika kita menyuguhkan karya kita ke pembaca, kita tidak mematok harga terlalu mahal agar pembaca juga bisa menilai sendiri, bisa memutuskan sendiri mau lanjut atau stop. Jangan sampai membuat pembaca itu belum mengenal kita tetapi sudah kabur duluan. Itu kan tadi kasusnya, misal kita kasih harga terlalu mahal di bab novel kita, akan ada kemungkinan pembaca lebih dulu kabur daripada mengenal novel kita. Ada baiknya kita mengenalkan dulu dengan harga bab yang murah, kemudian biarkan mereka memutuskan mau lanjut atau mau berhenti. Nah, tugas kalian di sini sudah selesai dalam perkara mengatur berapa jumlah kata di tiap-tiap bab kalian. Kemudian tugas kalian berikutnya adalah membuat cerita kalian
agar nyawanya selalu ada di setiap bab, agar setiap selesai membaca satu bab, pembaca akan akan ingin melanjutkan ke bab-bab berikutnya. Nah, itu ya teman-teman, cara atau tips menentukan jumlah kata dalam tiap-tiap satu bab di Good Novel. Usahakan jangan terlalu mahal atau jangan menulis terlalu banyak dalam satu bab. Jika kalian memiliki jumlah kata yang banyak ditulis dalam satu hari, pecah ke dalam beberapa bab. Ini lebih direkomendasikan kepada kalian jika kalian itu masih dalam tahap merintis, atau mungkin juga kalian sudah terkenal juga nggak apa-apa pakai cara ini. Tetapi kalau kalian sudah sangat terkenal dan karyanya itu diburu oleh banyak orang dan sudah menerapkan cara yang di kubu A tadi yang langsung mematok harga cukup mahal biar dibaca langsung menggunakan koin top up bukan koin bonus, ini sah-sah saja, nggak ada salahnya karena cara tersebut juga terbilang efektif buat para penulis yang sudah memiliki kolam pembaca yang setia. Tetapi sekali lagi, untuk para penulis-penulis baru termasuk juga saya, lebih nyaman untuk menerapkan jumlah katanya itu tidak terlalu banyak karena nanti akan memberatkan pembaca ketika mereka masih mau testing seberapa menarik cerita yang kita buat, agar kita juga tidak begitu merugikan pembaca karena mereka sudah menggelontorkan banyak koin, ternyata cerita kita kurang menarik. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya kalian membuat cerita menarik, kemudian diposting dengan harga yang tidak terlalu mahal, kemudian ya seperti itu sampai selesai. Insya Allah novel kalian akan mendapatkan lebih banyak atensi dibanding dengan kalian yang baru kemudian menulis jumlah kata yang terlalu banyak, akhirnya ditinggal kabur sebelum membaca. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Demikian, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.